Halo guys, di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah pembahasan yang menarik nih buat lo tahu ya, tentang masalah obat strong. Karena beberapa waktu yang lalu ada salah seorang subscriber gue yang berkomentar, tolong dong bang review obat strong yang bagus. Nah, di sini gue mulai agak bingung. Ini yang berkomentar itu umurnya berapa tahun ya? Sampai gue geleng-geleng kepala. Penasaran kayak gimana pembahasannya? Mari kita mulai. Sejujurnya di sini gue tekankan sekali lagi ya, yang namanya obat strong itu bukan berarti buat semua umur lo guys. Lo yang masih muda, stop, jangan coba-coba yang namanya obat strong. Karena masih muda sayang banget kalau lo udah kenal gituan, nyoba gituan, buat apa? Lo masih panjang umur lo. Sekarang masih muda udah pengen tahu, udah pernah nyoba, bahkan mengkonsumsi yang kayak gituan. Gimana nanti ketika umur lo 40 tahun ke atas? Apakah bisa ngejamin itu semuanya tetap bikin strong? Atau bahkan malah ketergantungan? Yang awalnya lo mungkin merasa lemah, ketika udah mencoba itu menjadi kuat, tapi itu efeknya hanya sementara saja. Jadi nggak akan mungkin permanen sampai memperbaiki bahkan mengobati kelemahan lo itu. Dan obat strong ini diperuntukkan untuk orang-orang yang udah berumur 40 tahun ke atas mungkin, yang sudah sangat membutuhkan itu karena mungkin yang itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, baru boleh menggunakan itu. Dan itu pun sebenarnya juga nggak, menurut gue pribadi ya, itu juga nggak bagus sebenarnya sih, karena hanya untuk sesaat saja, bukan yang mengobati secara permanen gitu loh. Kalau di sini kasusnya kalian yang masih muda pengen banget mencoba, buat apa lu pengen strong ya? Nih gue kasih tahu ya, penyebab lu biasanya masih muda udah nggak strong itu adalah biasanya nih, satu yang gue tahu, lu sering banget ngelakuin olahraga 5 jari. Hayo ngaku, buat lo khususnya yang jomblo atau buat lo yang khususnya yang terlalu, pasti lu sering banget ngelakuinnya, ya kan? Karena faktor itu bisa bikin lo yang akhirnya malah mudah kalah sebelum berperang. Dan itu termasuk kategori lo itu kurang strong. Makanya lo mencari cara gimana biar strong. Dan parahnya lo malah lari ke yang namanya obat strong. Yaitu bukanlah solusi lo guys. Itu hanya akan bikin lo kuat sesaat, nggak permanen. Ketika lu pengen lagi, kuat lagi, ya lu mesti konsumsi lagi. Emang lu mau sampai gitu, sampai tua? Kan nggak mau. Sayang lah, barang lo itu jangan sampai lu hancurin dari muda gitu loh guys, kasarnya ya. Terus yang kedua nih, kebanyakan nonton video pelangi. Kebanyakan nonton video pelangi ini biasanya. Loh kok Kim bisa sih nonton video gituan bisa membuat kita menjadi tidak strong? Bayangin aja, kadang-kadang kita nonton video pelangi itu suka berhayal, suka berimajinasi kalau kita tuh pengen ngelakuinnya seperti yang ada di video itu. Itu semuanya tuh bisa bikin otak lo tuh mikirnya jadi terlalu tinggi ekspektasinya, yang membuat akhirnya lo suka kalah duluan juga, bahkan mudah cepet juga gitu loh guys. Jadi lo tuh otaknya tuh udah bener-bener terdoktrin tentang hal yang seperti di video itu, sementara kenyataan di tubuh lo nggak bisa seperti mereka. Karena asal lo tahu yang di video yang lo lihat itu tuh nggak serta-merta dari awal sampai akhir seperti itu. Mereka juga ada jeda-jedanya, ada beberapa scene yang mereka lakuin, nggak yang dari awal sampai akhir seperti itu loh guys. Jadi mesti digarisbawahi, ini biasanya yang muda-muda nih yang suka kayak gini-gini nih, karena yang muda-muda itu banyak mencoba-coba gitu. Jangan sampai lu salah ngambil jalan guys. Kalau emang lu punya keluhan tentang masalah strong of your body gitu kan, ya lu harus cari tahu apa nih kira-kira solusinya. Jangan malah ngambil jalan pintas mencari namanya obat strong. Please, itu tuh nggak bikin lo sembuh, hanya bikin lo sementara saja selama lo gituan.
Tips dari gue nih buat lo supaya lo tetap strong dan tahan lama, lo perbanyak olahraga, lo perbanyak konsumsi makanan yang bergizi, misalnya kayak banyakin toge atau minum air kelapa murni, terus juga lo banyakin istirahat. Pokoknya mah buang jauh-jauh pikiran dan aktivitas lo yang mengarah ke arah hal-hal yang tadi gue bilang, misalnya nonton video pelangi. Lo mulai biasain untuk ngelakuin hal-hal positif sehingga hal-hal yang kayak gitu itu bisa teralihkan sementara. Di sini gue nggak melarang total lo untuk tidak nonton itu dan tidak ngelakuin olahraga 5 jari itu ya guys. Tapi di sini gue hanya ingin mencoba supaya lo bisa membatasi, supaya lo nggak berlebihan. Lo boleh banget kok ngelakuin misalnya 5 jari atau bahkan nonton video pelangi, tapi please dengan tas yang wajar. Jangan sampai lo berlebihan sampai kecanduan berkali-kali gitu kan setiap hari. Lo mesti pikirin nanti dampak buruknya apa ke depannya, jangka panjangnya buat lo gitu loh guys. Apalagi buat lo yang masih umurnya masih muda-muda. Ini sih saran dari gue ya guys. Jadi ya mungkin buat lo yang tetap pengen nyoba ya monggo gitu kan. Kalau pokoknya mah semua pilihan ada di tangan lo. Ketika lo mungkin merasa nggak strong, lo pengen cari obat strong ya silahkan cari. Tapi kalau misalnya lo pengen mencari solusi biar lo nggak kayak gini karena lo merasa masih muda dan gue bisa memperbaiki ini semua, ya silakan lo cari solusinya seperti beberapa solusi yang udah gue kasih tahu sebelumnya ya. Simple, tapi kalau lo rutin dan sabar pasti lo bakal kembali strong deh. Apalagi di dunia pelangi ini banyak banget godaannya yang bisa bikin lo ngelakuin yang namanya 5 jari itu ya. Pasti banyak banget godaannya, entah lo nonton, entah lo lihat foto, entah lo ketemu orang tiba-tiba terbayang-bayang dan lo 5 jari, dan tanpa lo sadari kalau itu berlebihan bisa bikin lo lemah nantinya ya. Makanya dari itu dikurang-kurangi, dibatasi, dijadwalin kalau bisa. Jangan sampai setiap hari ya, jangan sampai tiap hari karena itu nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu percaya nggak bagus loh. Jadi mendingan lo tuh ngelakuin itu semuanya ya terjadwal gitu, misalnya setiap hari apa dan berapa kali gitu kan. Kita di dunia pelangi ini kan pasti tahu yang namanya fun gitu kan. Lo mau kan misalnya kalau misalnya lo fun atau sama pasangan lo ngelakuin semua itu dengan sangat enjoy kedua belah pihak kan. Tapi guys, walaupun emang misalnya obat strong ini juga dibuat buat orang-orang yang diperlukan juga, bukan berarti obat strong ini ada salahnya. Enggak, gue di sini nggak bilang ada salahnya. Cuman buat yang menggunakannya yang masih muda itu yang kurang tepat menurut gue ya. Oke, sekarang gimana? Sudah mulai paham kan yang namanya obat strong? Jadi please ya buat lo yang masih merasa muda, kalau emang lo masih peduli dengan diri lo untuk jangka panjang, better lo mencari solusi gimana caranya supaya lo bisa kembali strong tanpa mengambil jalan pintas untuk mencoba yang namanya obat strong. Tapi kalau misalnya lo nggak sabaran dan lo pengennya seperti itu, ya itu terserah lo. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Di sini gue hanya kasih pandangan doang. Paham ya? So cukup di sini aja pembahasan singkat mengenai obat strong. Next gue bakal kasih tahu review obat strong apa yang manjur. Thank you for watching and see you next time.